Baik, selamat pagi Pak Sampe. Selamat pagi bro. Apa kabar? Baik mas. Horas. Horas. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan 3 topik ini dari orang Batak. Nah, ini makna topinya apa ini Bang? Terima kasih ya. Katakanlah Batak itu barangkali Batak Toba ya spesifiknya. Ya. Kalau kita lihat 3 ini, karena dia Batak Toba itu warna itu dan corak itu menentukan. Ini relatif saya lihat seperti lagi hidup. Ini juga lagi hidup, tapi lagi hidup lebih muda, lagi hotang, dan ini mengiring. Pada umumnya untuk acara sukacita, yang ini dipakai untuk yang sudah punya cucu. Sedangkan yang ini umumnya adalah untuk orang tua yang sudah punya anak. Sedangkan ini mengiring ini umumnya adalah untuk anak muda atau untuk orang tua yang baru menikah. Kira-kira demikiannya secara singkat. Tapi aku yang udah menikah berapa lama bisa juga pakai ini kan? Boleh. Tapi aku pakai aja dulu ya, biar agak keren ya. Oh boleh, kalau gitu supaya tidak agak lain aku pakai aja ya. Kalau ini sama-sama kita, oke. Bisa pakai. Oke. Ya. Nah, yang kedua kita mau bicara soal ini topik naturalisasi ya. Sekarang kan banyak pemain bola dinaturalisasi jadi orang Indonesia dengan syarat-syarat tertentu ya, bisa jadi orang Indonesia. Nah, kabarnya di Batak itu bisa juga mangain marga katanya ya, naturalisasi gitu kayak semacam itu. Apa yang harus dipersiapkan suku lain jika ingin dinikahi oleh orang Batak? Berarti suku lain itu perempuan atau dari negara lain juga? Oke, kalau di Batak ya kita secara umum kan pernikahan itu sahnya itu di Batak itu ada semacam 3 hal. Pertama, secara adat dia disahkan. Yang kedua, secara aturan pemerintah, entah itu di gereja atau di KUA. Yang ketiga adalah secara hukum. Secara hukum itu adalah di di catatan sipil. Terima kasih. Jadi kalau yang ditanya tadi saya bayangkan adalah berkaitan dengan nomor 1 yang adat ya. Yang adat. Ya, kalau yang adat karena adat itu adalah pertalian perhubungan 2 keluarga dalam hal ini, maka apabila perempuan lain akan masuk menjadi marga orang Batak, tinggal dipilih modelnya. Di Ain tadi itu dijadikan jadi marga, tapi bisa juga sifatnya tituler, hanya ada marga lain yang mewakili. Sehingga dia untuk kepentingan adat itu saja, ada yang mewakili pihak lain on behalf Parboru tersebut. Parboru yang memiliki putri ya. Yang memiliki putri itu calon pengantin perempuan. Jadi ada marga lain, pada umumnya itu adalah marga pihak Parboru dari para anak itu, pihak amang borunya yang mewakilinya. Tapi bisa juga dia menjadi marga di Ain tadi itu, di Ain ke marga pihak laki-laki, dan pengainan ini umumnya bisa dipilih 3. Yang pertama menjadi marga daripada salah satu mantunya, yang kedua marga salah satu tulangnya, satu lagi adalah marga salah satu opungnya, jadi bisa marga opung boru ya. Opung borunya ya, kira-kira demikian. Nah, persyaratan dan adat yang dilakukan itu apa Bang? Tergantung pilihannya tadi. Katakanlah jika dia adalah sifatnya satu aja kita bahas. Yang ini yang tituler apa yang mangain? Mangain. Nah, kalau mangain artinya karena dia akan masuk menjadi marga daripada hula-hulanya, maka tentu diperlukan kesepakatan atau penyampaian kepada pihak hula-hula marga yang dia akan dimargakan. Misalkan seperti tadi, katakan bapak itu istri bapak itu boru X, marga X. Maka apabila perempuan itu akan menjadi marga X, dimargakan namanya, maka pihak bapak akan pergi ke marga X. Yang pihak hula-hula bapak itu mengatakan supaya dia diain menjadi boru daripada marga X itu. Kalau X-nya itu kita konkretkan salah satu marga Toba misalnya nih, Simamora Purba gitu, atau Simamora Raja Guguk. Nah, yang Simamora kan ya? Yang Simamora pihak laki-laki, yang perempuan itu mau diberikan boru Raja Guguk. Oke, misalkan istri bapak boru Raja Guguk, maka bapak datang calon istri bapak atau calon istri anak bapak marga Raja Guguk, maka bapak datang ke Raja Guguk. Jadi ada semacam prosesi adat mangain itu, supaya dia menjadi, untuk kepentingan ini disahkan menjadi boru Raja Guguk dengan segala hak dan kewajiban serta konsekuensi adat yang mengikutinya. Oke. Biayanya mahal nggak tuh Bang? Adat Batak itu tidak mengenal biaya pada dasarnya. Kalau biaya yang dimaksud itu tapi memang akan ada semacam
pertemuan-pertemuan, ada konsumsi yang dipersiapkan dan seterusnya. Kalau biaya pada dasarnya tidak ada, hanya memang karena akan menjadi marga Raja Gugu, tentu marga Raja Gugu ini akan mengundang juga keluarga terdekatnya. Nah untuk itu kan ada prosesi makan, kemudian ada sedikit lah macam bahasanya bukan pago-pago sebetulnya, adalah semacam ya sedikit lah yang diberikan sebagai bagian dari tata cara penghormatan adat. Berarti nanti kalau dalam istilah bahasa Indonesia mahar, tuhor, sinamot nanti diserahkan ke siapa itu dari pihak laki-laki? Oke. Ke pihak Raja Gugu berarti. Dalam hal ini karena sifatnya adalah mengain bukan tadi mengangkat tituler, maka iya, dan pihak Raja Gugu lah termasuk yang antara lain menyampaikan itu kepada seluruh pihak mereka dan yang mereka undang. Kenapa demikian? Karena di dalam adat Batak Toba itu juga berlaku ada idiom bahwa apabila menikah itu tidak dengan satu orang tapi dengan seluruh keluarga besar. Jadi keluarga Raja Gugu lah yang nanti membagikan itu berdasarkan aturan adat, baik kepada horongnya, horong tulangnya, maupun kepada sebagian kepada pihak marga asli daripada perempuan itu. Oke, satu lagi Pak nih yang terakhir nih, Bang, ya. Apa hak dan kewajiban dari si pengantin perempuan setelah menyandang baru Batak tadi itu? Pada dasarnya kalau kita masuk kepada yang essence adalah karena dia telah diain menjadi salah satu anak yang dalam bahasa Bataknya disebutkan anak tubuh magodang di keluarga Raja Gugu tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat kepada dia sebagai seolah-olah burung asli dari Mago itu berlaku, termasuk hak menghormati, mengikuti adat istiadat sebagai kewajiban anak laki-laki itu yang telah diain menjadi quote and quote hela dari marga Raja Gugu. Berarti nanti secara turun temurun dia bisa menggunakan marga itu ya, borunya itu Raja Gugu itu ya, dan dia bisa dipanggil boru Raja Gugu gitu ya. Secara umum akan demikian, terutama apabila marga yang diain itu ya adalah dari marga yang tidak memiliki marga, misalkan yang sebelumnya dia orang-orang bule, tapi ada juga suku lain, misalkan suku Nias, suku Tionghoa, suku Manado, mereka ini punya marga, dan kita tidak memiliki kewenangan mutlak mengatakan bahwa seluruh turunan ini harus menggunakan Raja Gugu. Bisa aja turunan-turunan berikutnya mengambil dari suku lain lagi, dan mungkin hal yang sama akan mereka mintakan, kita tidak tahu persis. Tapi kalau bule mungkin kemungkinan itu akan dipakai. Oke, Bang. Baik, pemirsa, terima kasih cukup sudah pembicaraan kita hari ini terkait dengan naturalisasi boru Batak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, makasih ya. Horas.